Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kupas Malam. Sebelumnya, gua mau ngucapin terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe sehingga kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Di episode perdana ini, kami sudah menyiapkan kisah nyata yang ditulis oleh akun Twitter @siskanoview. Kisah ini bercerita tentang sosok pocong yang bergentayangan meneror warga di sekitar tempat terjadinya kecelakaan. Penasaran bagaimana ceritanya? Bersama gue Bang J, selamat datang di Radio Misteri. Bu, sepertinya ada kecelakaan tuh. Ayo kita lihat ke sana, ucap Delina. Saat itu hari sudah petang. Kejadian mengerikan itu terjadi di depan rumah Pak Dirjo, ayah Delina. Memang rumah mereka berhadapan langsung dengan jalan utama yang menghubungkan antara kota Malang menuju ke Semeru. Kamu jangan sembarangan, Mel. Ibu sama bapak tidak dengar apa-apa tuh, ucap Bu Dirjo yang tiba-tiba berdiri dan berlari keluar rumah membuntuti Delina. Suara pun mendadak riuh, banyak orang yang berbondong-bondong berlari ke arah lokasi kejadian kecelakaan. Mereka semua penasaran ingin menyaksikan siapa yang menjadi korban kecelakaan tersebut. Ya Allah, itu kepalanya hancur. Coba lihat itu, rambutnya nempel di ban belakang truk, ucap salah seorang warga yang histeris. Para warga sangat terkejut dengan kecelakaan yang terjadi. Belum diketahui siapa korban yang berada di sana. Aduh Pak, ngeri sekali. Sampai merinding ini aku, ucap Bu Dirjo sedikit berteriak. Lalu warga mengelilingi korban yang tergeletak dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemacetan terjadi karena kecelakaan itu. Kejadian itu tergolong kecelakaan yang sangat parah. Ternyata warga mengetahui bahwa korban adalah Manto, seorang laki-laki bujang yang tinggal bersama ibunya di desa tetangga. Saat itu rupanya dirinya sedang membeli obat di apotek kota, namun naas musibah malah menimpa dirinya saat hendak pulang ke rumah. Manto yang saat itu tidak memakai helm dan motornya tidak berspion mencoba menyalip sebuah truk gandeng yang bermuatan semen. Namun saat dirinya hendak menyalip, tiba-tiba dari arah berlawanan ada kendaraan yang sedang melaju kencang. Seketika Manto terjatuh ke arah kiri dan kepalanya terlindas oleh ban truk. Kejadian itu menyisakan kenangan menakutkan bagi warga RT 02. Tak lama kemudian, Ibu Dirjo memperhatikan tingkah seorang pemuda bernama Pardi yang agak sedikit aneh. Pemuda ini seperti memasukkan sesuatu benda ke dalam jaketnya. Kenapa kamu, Par? Serius amat? Tanya Bu Dirjo. Tersenyum sumringah, Pardi pun mengeluarkan benda tadi dari dalam kantong jaketnya dan ternyata benda itu adalah jeruk nipis. Entah apa yang akan dilakukan oleh Supardi dengan jeruk nipis itu. Lalu jeruk nipis itu langsung dibelahnya kemudian ditaburkan ke arah area bekas terjadinya kecelakaan tersebut. Loh Par, yang benar saja kamu. Kenapa itu nggak ditutup dengan pasir saja? Di sini nggak boleh disiram dengan air jeruk nipis. Bahaya Par, nggak boleh itu. Pardi menatap Bu Dirjo dengan penuh keyakinan lalu tertawa sekencang-kencangnya dan berkata, "Mati ya mati. Kan ini darah baunya amis. Emang gak jijik apa? Nanti setelah ini baru disiram air." Pak Dirjo yang sedari tadi memperhatikan istrinya dengan Pardi yang tengah berbincang akhirnya memutuskan untuk mendekati mereka. "Ini pada ngapain di tengah jalan? Minggir dulu sini," ucap Pak Dirjo. Bu Dirjo hanya menoleh dan membalas dengan tatapan khawatir. Sedangkan Pardi dengan gaya sepelenya melihat Bu Dirjo yang mendekati suaminya. Dasar ngeyel kamu ini, gak bisa dibilangin. Darah itu ditutupin dengan pasir.
Ngapain kamu siram dengan jeruk nipis? Ucap Bu Dirjo sambil menggerutu. Kemudian hari pun berlalu, dan berselang 3 hari kemudian, salah satu ibu-ibu yang habis berbelanja sayur di pagi hari mengalami kejadian yang menegangkan. Ibu itu memandangi sesuatu yang agak tidak lazim di depannya. Benda itu adalah potongan jari yang tertutup pasir di pinggir jalan. Sontak, si ibu menjerit ketakutan. Mereka geli sekaligus takut karena melihat pemandangan yang aneh itu. Bu, lihat. Itu kayaknya jari. Kok cuma 3 ya? Yang 2-nya kemana? Ih, serem banget. Dari siapa sih ini? Rima pun kemudian melaporkan kejadian itu kepada RT setempat. Dan akhirnya kejadian itu pun berlalu. Di malam harinya, Pak Dirjo dan Delina sedang asik nonton TV. Mereka terpingkal-pingkal menertawai acara lawakan yang sedang mereka tonton. Tiba-tiba terdengar suara tendangan di kaca jendela sebelah. "Nggak perlu takut, Nak. Paling cuma cicak. Sudah besar kok penakut," ucap ayahnya. Dengan perasaan khawatir, Delina memperhatikan lagi dari mana asal suara ketukan itu. Dan berharap hal itu benar berasal dari sesuatu yang dikatakan oleh ayahnya. Ternyata ketukan itu muncul lagi. Kali ini Delina agak curiga karena ketukan itu berasal dari atap genteng. "Loh ya, kok suaranya pindah ke atas genteng ya?" ucap Delina penasaran. Ayahnya hanya memeluknya dengan erat dan berkata, "Udahlah, jangan dilihat. Nonton TV aja." Pada saat penulis sedang menulis cerita ini, sosok Manto datang dan dia sedang loncat dari genteng rumah orang ke atap rumah lainnya lalu menghilang. Rumah Delina memang tidak memiliki plafon saat itu. Di tahun itu, rumahnya masih sangat sederhana sekali. Jadi, gentengnya bisa langsung terlihat. Zaman dulu, di atap genteng biasanya ada satu genteng yang terbuat dari kaca. Tujuannya agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah saat di siang hari. Tapi bagi anak kecil seperti Delina, saat itu genteng kaca tersebut sangat menakutkan. Perasaan Delina saat itu tidak enak sekali. Dirinya sangat penasaran dengan sumber ketukan itu, dan ia pun masih berpelukan erat kepada ayahnya. Lalu Delina mengarahkan kedua matanya ke arah genteng kaca. Dan alangkah terkejutnya Delina. Saat itu dia melihat sosok makhluk berbalut kain putih di wajahnya dan sebelah matanya melotot mengeluarkan banyak darah. Delina menjerit dan memeluk ayah sangat kencang. Pak Dirjo segera mematikan TV dan memutuskan membawa Delina tidur bersama ibunya malam itu. Setelah keluarga Pak Dirjo, giliran keluarga Rima yang diteror dengan sosok menyeramkan ini. Sepertinya Rima sudah curiga bahwa dirinya akan diganggu oleh sosok misterius yang telah mengganggu warga desa dengan ketukan dan intipan seram di balik kaca. Saat itu Rima sedang mencuci piring di luar. Rupanya kamar mandi dan rumahnya tidak menjadi satu, tapi terpisah dengan jarak antara pintu belakang ke kamar mandinya itu sekitar 5 meter. Saya jadi mikir ya, gimana kalau malam-malam pas kebelet mau buang air besar atau buang air kecil dengan posisi kamar mandi seperti itu? Menurut kalian gimana? Pasti serem banget kan? Tapi wajar sih kalau rumahnya orang dulu. Sebagian memang rumah dan kamar mandinya itu terpisahkan. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, rumah Rima ini posisinya terletak paling belakang sendiri. Masih banyak pohon bambu saat itu. Dan jarak antara rumahnya dengan rumah warga lain itu lumayan jauh, sekitar 100 meter. Bayangin aja deh situasinya gimana ya. Rima mencuci piring ini kejadiannya di sore hari menjelang maghrib. Setelah selesai, Rima bergegas masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara aneh namun samar-samar. Suara itu terdengar sampai 3 kali. Rima pun penasaran. Aduh ya Allah, semoga aku gak diganggu makhluk halus, batinnya Rima. Ternyata saat Rima memperhatikan sekitar,
Rima menjelikan matanya di sekitar area belakang rumahnya dan apa yang terjadi. Rima pun terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sosok pocongan separuh badan yang mengintip di balik tembok kamar mandinya. Matanya hanya terlihat satu, yaitu sisi sebelah kiri. Karena jaraknya lumayan jauh, Rima hanya bisa melihat gerakan cepat di mulut pocong itu. Seperti sedang berkata-kata atau sedang gemetar. Rima tidak mengerti. Namun yang jelas pandangan itu sangat tidak menyenangkan baginya. Hingga kepalanya pusing, badannya tidak kuat lagi untuk berdiri, dan pandangannya kabur. Tiba-tiba sosok pocong itu kemudian tegak melayang mendekati dirinya. Dan saat itulah Rima langsung hilang kesadaran dan jatuh pingsan. Selanjutnya cerita berpindah ke Pak Jainal. Beliau adalah satu-satunya pedagang pengecer sayur di wilayah tersebut. Beliau menyediakan persediaan belanja paling komplit. Warga sangat mengagumi keuletan dan sikap rajin beliau dalam bekerja, di mana beliau ini setiap hari bangun dari jam 2 dan membuka toko sayur di jam sebelum subuh. Saat itu Pak Jainal dan istrinya sedang menata sayur dan bahan yang akan dijual. Kemudian, secara tidak sengaja istrinya menanyakan soal kejadian aneh yang dialami oleh sebagian warga beberapa hari ini. "Mas, Bu Rima kemarin habis pingsan. Katanya habis lihat pocongan melayang," ucap istrinya kepada Pak Jainal yang masih serius menata sayur. Pak Jainal menoleh lalu tertawa. "Ya, paling mau minta makan, Dek. Aduh Mas, aku serius loh. Bu Rima sampai dibawa ke rumah sakit dan nginep 2 hari." Pak Jainal tersenyum. Dia lebih memilih mendengarkan saja lalu meninggalkan istrinya untuk membuang air sisa tahu yang berada di ember miliknya. Ketika lagi membuang air tadi, tiba-tiba terdengar suara seperti suara gesekan gigi, dan suara itu lumayan keras. Entah dari mana suara itu berasal, karena saat itu penerangan hanya berada di warung saja. Kanan, kiri, dan sekitarnya itu masih gelap. Karena saat itu masih belum subuh, jadi langit masih dalam ruang kegelapannya. Lalu Pak Jainal membuang muka dan tidak memperdulikan suara itu. Saat dirinya berniat ingin kembali ke warung dan membelakangi sumber suara yang terdengar tadi, tiba-tiba terdengar lagi ketukan gigi yang sangat amat jelas. Dan ini terdengar jelas di telinga Pak Jainal. Ketukan gigi itu sangat cepat hingga hampir membuat bulu kuduk Pak Jainal itu berdiri. Saat dia menoleh, ternyata sudah terdapat wajah sosok pocong yang sedang melayang terbalik. Tatapan matanya tajam dan matanya yang hanya satu itu melotot hampir copot. Sosok pocong itu melayang terbalik dengan wajah berada di bawah. Berada di hadapan wajahnya, Pak Jainal bertahan dengan rasa tidak takutnya. Ternyata inilah sosok pocong tersebut yang selama ini diceritakan warga dan barusan oleh istrinya. Pak Jainal bertahan dengan sikap berani dan memperhatikan sosok tersebut. Dia hanya mengetukkan gigi atas dan bawahnya yang berwarna coklat kehitaman. Dengan santainya, Pak Jainal berkata, "Jangan ganggu saya. Saya tidak pernah mengganggu dirimu atau ikut campur." Akhirnya, pelan-pelan sosok pocong itu pergi dan meninggalkan Pak Jainal seorang diri. Selang beberapa waktu setelah sosok itu hilang, istri Pak Jainal menepuk pundaknya. "Mas, ngapain kamu di sini lama? Ayo, itu ada orang belanja," ucap istrinya. Pak Jainal hanya penasaran dengan kemunculan sosok itu. Karena apa ya? Dan kenapa sosok ini lebih memilih meneror warga kampungnya daripada kampung yang lain? Rasa penasaran Pak Jainal ini semakin menggebu-gebu. Kini tiba giliran Pardi. Sosok laki-laki yang terkenal dengan gaya selengeannya. Dirinya juga adalah penjual sayur.
tapi dia memakai sepeda. Berbeda dengan Pak Jainal, Pardi selalu keliling selesai sholat subuh menggunakan sepedanya dan berkeliling sampai jam 8 pagi. Hari itu pembeli terlihat lumayan ramai. Pardi berhenti di depan rumah Bu Rima. Di sana terdapat Bu Rima yang sedang duduk santai ditemani oleh suaminya. Pardi turun dan mendekati mereka dengan membawa sebungkus sesuatu di kantong plastik. "Udah sehat, Mbak?" "Ngapain sih pakai acara pingsan segala?" tanya Pardi dengan mimik muka sumringah. Bu Rima hanya membalasnya dengan wajah cemberut. "Kelakuanmu kok tetap aja Par, bangetan. Bawa apa kamu?" Bu Rima kembali bertanya. Pardi memberikan sesuatu itu kepada Bu Rima. "Bubur sumsum, Mbak, mumpung masih hangat." Sambil duduk menghampiri Bu Rima. "Ngomong-ngomong ada apa sih, Mbak? Kalau ada masalah gak perlu dipendam. Kalau sampai seperti ini kan aku jadi kepikiran loh, Mbak," ucap Pardi kepada Bu Rima. Bu Rima dan Pardi ini adalah saudara tunggal satu bapak, meskipun mereka dari kantong rahim yang berbeda. Namun tali persaudaraan mereka ini sangat kental. Bu Rima lalu memandanginya dengan menghela napas. "Aku itu masih penasaran sama pocongan yang sering menakuti warga, Dek. Kemarin aku habis diganggu sama itu pocong," ujar Bu Rima. Lalu Pardi hanya melempar wajah tidak peduli. Bu Rima pun memaklumi sikap adiknya itu. Pardi memang lebih memilih hidup realistis. Manusia ya manusia, setan ya setan. Dia tidak pernah berpikir dengan adanya rumor begini dan begitu. Baginya, Tuhan sudah sangat adil memberi tempat bagi makhluknya untuk tinggal tanpa saling mengusik satu sama lain. Namun meskipun adiknya selalu bersikap tidak peduli dengan adat tertentu, Bu Rima selalu rutin menasihatinya. Meskipun begitu, terkadang Pardi diam-diam mendengarkan dan sedikit percaya. "Yaudah Mbak, aku balik dulu. Cepat sehat ya," ucap Pardi meninggalkan Bu Rima. Sesampainya di rumah, Pardi memanggil istrinya. "Masak apa, Dek?" tanya Pardi. Mendengar suara Pardi, istrinya langsung bergegas menghampiri dan menjawab, "Sayur bening, Mas. Ayo sarapan dulu." Pardi kemudian duduk sambil mengelap mukanya dan mengambil uang hasil jualan yang ada di kantong celananya. "Lumayan nih, rame hari ini. Nih, coba kamu hitung duitnya," ucap Pardi. Lalu istrinya mengambil uang dan menghitungnya. Ketika hendak menghitung, tiba-tiba benda jatuh terdengar dari belakang rumah. "Apa itu, Dek? Kamu gak nutup pintu ya? Ada kucing loh," tanya Pardi sambil berjalan dan melihat. Namun betapa terkejutnya saat Pardi melihat barang-barang yang berjatuhan itu ternyata bukan berasal dari rak piring, melainkan peralatan yang ada di meja makan. Sangat amat terkejut karena dia mendapati nasi, lauk pauk, dan kuah dari makanannya itu berubah menjadi merah darah. "Astagfirullah, Mas, apa itu? Kok masakanku jadi begitu?" tanya istri Pardi histeris. Pardi terkejut bukan main. Dirinya mengira ada warga yang usil. Ia pun berniat berjalan menuju pintu belakang. Tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri. Pardi bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Hingga tiba-tiba suara ketukan itu terdengar lagi dari atas genteng rumahnya. Lalu Pardi mengamati sekitar, mencoba membuang pikiran dan keyakinan akan cerita orang-orang selama ini. Namun tidak dengan istrinya. Istrinya yakin ada hal yang tidak beres di sana saat ini. Mungkin sudah giliran mereka untuk mengetahui dan merasakan teror-teror yang dirasakan oleh warga-warga selama ini. Suara ketukan itu terdengar sangat dekat sekali.
Namun Pardi tidak melihat apa-apa saat itu, melainkan perabotan dapurnya yang diam dan membisu. Ketukan itu semakin cepat dan semakin cepat. Tiba-tiba di pundak Pardi mengalir segumpal lendir dan darah yang berjalan perlahan. Tidak salah lagi, lendir itu berasal dari arah atas, tepat di atas kepalanya. Kemudian kejadian mengerikan itu pun terjadi. Secara perlahan Pardi memberanikan diri menengok ke atas. Namun sungguh pemandangan yang tidak terduga. Pardi kaget bukan kepalang. Ia melihat wajah. Iya, wajah mengerikan yang pertama kali pernah dia lihat seumur hidupnya. Mata yang melihat tajam dan penuh amarah. Ketukan itu berasal dari gigi sosok tersebut. Ya, benar sekali. Sosok pocong yang melayang dengan posisi terbalik. Pardi yang tenggelam dengan pandangannya sangat tidak percaya dengan apa yang sedang berada di hadapannya. Astagfirullahaladzim, ucap Pardi terbata-bata. Dia tidak mampu bergerak dan terpana dengan sosok yang hadir di hadapannya. Lalu pocong tersebut mengeluarkan lendir merah dari mulutnya dan ia pun berkata, Perih, sakit tubuhku, sakit. Suara lirih terdengar dari mulut pocong tersebut. Kemudian Pardi merasakan lendir yang jatuh ke arah wajahnya. Lendir tersebut berbau perasan jeruk nipis, namun bercampur bau amis darah yang mengucur bersamaan keluarnya lendir itu. Pardi merasakan kulitnya kepanasan karena tetesan air lendir tersebut. Hingga angin bertiup dengan kencang pun akhirnya datang. Tiupan angin itu melebur sosok pocong tersebut yang menghilang lalu masuk ke dalam tubuh Pardi. Pardi akhirnya berteriak dan mengerang kesakitan. Teriak Pardi. Pardi merasakan kepanasan sekujur tubuhnya. Istrinya yang saat itu memutuskan kembali ke ruang tamu berlari sekencang mungkin mendengar suara suaminya yang berteriak tidak henti-hentinya. Istrinya kemudian terkejut dan ikut berteriak. Ya Allah Kang Pardi, kamu kenapa? Tanya istrinya ketakutan. Sekujur tubuh Pardi mengeluarkan asap yang mana asap tersebut dibarengi dengan gelembung air mendidih di sekujur tubuhnya. Pardi kesakitan yang begitu dahsyat. Dia menjerit dan terus menjerit. Kulitnya pun seketika berubah. Pardi bukan seperti yang sebelumnya. Sejak saat itu, Pardi sakit dan menjadi kembang amben. Istilah dalam penyebutan orang sakit yang tidak kunjung sembuh. Istrinya menangisi Pardi yang tergeletak di tempat tidur, hanya beralaskan kain putih. Mata Pardi melotot, mulut terbuka lebar dan membuat siapapun pasti sangat kasihan melihatnya. Kulitnya yang gosong masih melepuh dan terlihat jelas lekung tubuhnya yang mulai menyusut dan kecil. Para tetangga dan saudaranya sungguh tidak tega saat melihat Pardi dengan kondisi yang seperti itu. Terkadang beberapa menit setelah dirinya mengerang dengan mata yang melotot, Pardi kemudian mengetukkan giginya secara cepat. Rima yang menangis dan memperhatikan Pardi terus-menerus kemudian ingat sesuatu. Dirinya ingat dengan gerakan aneh yang dilakukan Pardi itu, Rima terkejut dan merinding dibuatnya. Kemudian Pardi tertawa. Sontak hal itu membuat tetangga dan saudaranya yang sedang membaca tahlil terkejut dan serempak memandangi Pardi yang terlentang tak berdaya itu. Semua itu ada balasannya. Semua itu sesuai perbuatannya,
ucap Pardi dengan tertawa. Rima dan istri Pardi hanya pasrah melihat Pardi bertingkah aneh seperti itu. Namun, salah satu warga mendekati istrinya dan berkata, "Mbak, panggilkan Pak Mul saja. Takutnya Pardi begini ini karena kesurupan." Jelas wanita itu. Istrinya hanya menghela napas dan menangis lagi. Namun, Rima percaya bahwa Pardi memang sedang tidak beres dari awal. Tubuhnya bukanlah dirinya. Rima kemudian pergi memanggil Pak Mul. "Saya minta maaf Pak Mul, mau mengganggu. Pardi ini seperti orang kesurupan. Saya ingin minta tolong Pak," ucap Rima. Pak Mul yang saat itu selesai sholat asar langsung mengambil tasbih dan mengajak Rima berjalan menuju ke rumah Pardi. Mereka berdua berangkat jalan kaki. Di sana kondisi Pardi mulai aneh lagi. Dia terlihat duduk dan menatap ke arah pintu. Dari luar pintu, tibalah Rima dan Pak Mul di sana. Pak Mul menatap lurus wajah Pardi dan berkata, "Astagfirullahaladzim," sambil mengelus dada. Pak Mul berjalan pelan mendekati Pardi dan duduk di bawah tempat tidur Pardi. Pak Mul melihat Pardi di ujung kepala sampai ujung kaki. Sangat tidak lazim sekali karena sekujur tubuhnya seperti kulit mumi. Pak Mul kemudian membaca doa dan meminta air 1 gelas kecil kepada istrinya. Kemudian Pak Mul bertanya kepada Pardi, "Nak Pardi, kamu tahu Bapak tidak?" Pardi tetap dengan tatapan tajamnya dan tidak berkata apapun. Kemudian dengan pelan Pardi menoleh ke arah Pak Mul yang berada di bawahnya. Pardi masih dengan kondisi wajah yang sama dan dia menggelengkan kepalanya pelan-pelan. Pak Mul yang menunggu respon dari Pardi terkejut saat Pardi tiba-tiba menatapnya dan menggelengkan kepala. "Siapa namanya?" tanya Pak Mul. Pardi menatap ke arah pintu lagi kemudian berkata, Manto." Seluruh tamu pun terkejut. Mereka semua curiga. Apakah jangan-jangan Manto yang sedang masuk ke dalam tubuh Pardi adalah korban kecelakaan truk tempo hari? Pak Mul menghela napas panjang dan menatap kembali ke Pardi. "Apa alasan Anda masuk ke dalam raga orang ini? Apa ada salah? Apa ada hutang?" ucap Pak Mul. Pardi kemudian mengangkat tangannya. Pak Mul tidak mengerti apa isyarat yang diberikan oleh Pardi ini. Dirinya hanya melihat kepada orang-orang yang berada di sana sampai dia tahu apa yang Pardi maksud. Siapa tahu ada yang mengerti maksudnya. Tak terkecuali Jainal yang juga ditengok oleh Pak Mul yang sedang berada di pojok ruangan tersebut. Namun tidak dengan Rima. Rima ingat bahwa dirinya dan Inul saat itu menemukan potongan jari yang dia temukan di pinggir jalan. Mungkin itu yang dimaksud. Manto mencari bagian tubuhnya yang hilang. "Apa jari tangan yang dicari?" saut Rima di antara keheningan mereka. Pardi secara perlahan menoleh ke hadapan Rima dan menganggukkan kepala. Ternyata benar, tangan itu yang dicari oleh Manto. Beberapa warga yang berada di sana akhirnya diutus untuk menjemput Ibu Manto agar bisa bicara dengan anaknya. Dan waktu pun berlalu. Suasana masih sama seperti sebelumnya hingga Ibu Manto beserta adiknya datang. "Anakku, Manto, ya Allah. Nak, kok kamu begini nak? Kamu jangan mengganggu orang nak, ibu sudah ikhlas," tutur ibunya yang berjalan sempoyongan mendekati Pardi. Pak Mul berjalan menghampiri Ibu Manto dan menuntunnya untuk duduk di dekat Pardi. Entah bagaimana, memang perasaan anak kepada orang tua
bisa mengalahkan apapun, walaupun beda dunia. Mungkin hanya raga yang terpisah, namun tidak dengan doa murni mereka. Wajah Pardi yang awalnya seperti mumi dan tak mungkin diselamatkan lagi, akhirnya tiba-tiba pelan-pelan kembali seperti semula. Wajah Pardi menoleh ke arah Ibu Manto dan perlahan dirinya meneteskan air mata. Di saat itulah Pardi mengucapkan kalimat yang membuat Ibu Manto juga menangis. "Bu, aku anakmu, Manto Bu. Maaf, selama ini tidak bisa membahagiakanmu Ibu. Aku pamit Bu," ucap Pardi dengan tatapan sendu. Pardi kemudian siuman. Kulit dan tubuhnya kembali ke bentuk semula. Matanya yang agak buram sudah kembali cerah. Semua orang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pardi yang sudah kembali sadar heran dengan sosok yang berada di depannya. "Loh, kenapa aku? Kok ramai orang di sini? Kamu siapa?" tanya Pardi kebingungan melihat rumahnya ramai orang. Ibu Manto pun tersenyum. "Ya sudah, tidak perlu bingung. Yang terpenting kamu sehat." Kejadian itu berlalu. Rima dan istri Pardi bahagia dengan keadaan Pardi yang sudah mulai baik kembali. Warga saat itu juga sudah mulai sedikit tenang. Bu Dirjo dan Pak Dirjo juga sudah mulai tenang karena sudah tidak ada lagi teror pocong. Di pagi harinya, Pardi kembali bekerja dengan sepedanya, berjualan sayur keliling desa. Istrinya juga sudah membantunya menata sayuran di tempat kayu yang berada di atas sepedanya. "Dek, aku berangkat ya," ucap Pardi yang tangannya dicium oleh istrinya. Pardi dengan rasa gembira mengayun sepedanya dan mensyukuri dengan apa yang telah terjadi. Andai hal kemarin tidak terjadi, maka dirinya tidak akan pernah mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Tak terasa dirinya mengayuh sepeda sudah jauh, kemudian terdengar suara ibu-ibu berteriak, "Par, sayur!" ucap ibu-ibu tersebut. Namun Pardi tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengayuh sepeda di seberang jalan. Lalu dengan cepat ia membelokkan sepedanya untuk mendekati ibu-ibu tersebut. Namun apa yang terjadi? Naas, benturan keras kemudian terjadi. Sebuah suara yang mengejutkan membuat semua ibu-ibu yang memanggilnya tadi menjerit dan bahkan ada yang pingsan. Pardi bersimbah darah, tubuhnya tak berdaya hingga tatapannya berakhir dalam gambaran yang pernah dia lihat sebelum menghembuskan nafasnya. Ya, gambaran itu adalah sebuah ban besar yang menghampiri wajahnya persis seperti kecelakaan yang terjadi kepada Manto. Demikianlah akhir cerita kisah yang ditulis oleh pemilik akun Twitter @siskanoview. Bagaimana ceritanya menurut Anda? Langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Bang J. Sampai jumpa di episode selanjutnya.